Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azma'in. Amma ba'du. Pada zaman sekarang ini, orang tua lebih fokus pada urusan duniawi. Banyak orang tua yang ragu nanti kalau anaknya menghafal Al-Quran, bagaimana pelajaran fisikanya, biologi, matematika, bahasa Inggris, dan pelajaran-pelajaran lainnya dapat bisa menghafal. Padahal anak yang menghafal Al-Quran otaknya lebih cerdas daripada anak yang selalu main game, yang dibandingkan dengan anak-anaknya yang kesehariannya bermain game dan main-main. Karena game online itu merusak otak anak-anak. Orang yang sering membaca atau menghafal Al-Quran itu tidak pikun. Diberilah keistimewaan yang membaca dan menghafal Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah kisah nyata yang menggugah jiwa. Seorang anak umur 10 tahun namanya Umar. Dia anak pengusaha sukses yang kaya raya. Oleh ayahnya, Umar disekolahkan di SD internasional yang paling bergengsi di Jakarta. Dan tentu saja bayarannya sangat mahal. Bukan masalah bagi si pengusaha karena uangnya berlimpah. Si ayah berpikir kalau anaknya harus mendapatkan bekal pendidikan terbaik di semua jenjang agar anaknya kelak menjadi orang yang sukses seperti dirinya yang mengikuti jejaknya. Suatu hari ada acara Father Days di sekolah Umar. Karena ayah si Umar ogah-ogahan untuk mengikuti Father Days itu, dia memilih duduk di paling belakang. Sementara para ayah yang lain, terutama yang masih muda, duduk paling depan untuk menyemangati anak-anaknya yang akan tampil di panggung. Satu persatu anak-anak menampilkan bakat dan kebolehannya masing-masing. Ada yang menyanyi, ada yang menari, ada yang membaca puisi, pantomim, dan ada pula yang melukis dan memamerkan hasil lukisannya. Semua mendapatkan oplos yang gegap gempita dari ayah-ayah mereka. Tibalah giliran si Umar dipanggil gurunya untuk menampilkan bakat dan kebolehannya. "Miss, bolehkah saya panggil Pak Arif?" tanya si Umar kepada gurunya. Pak Arif adalah guru mengaji untuk kegiatan ekstrakurikuler di sekolah itu. "Oh boleh," begitu jawab gurunya. Dan Pak Arif pun dipanggil ke panggung. "Pak Arif, bolehkah Bapak membuka kitab suci Al-Quran surat 78 An-Naba?" Begitu Umar minta kepada guru ngajinya. "Tentu saja boleh, Nak." Lalu si Umar mulai melantunkan surat An-Naba dengan lantunan irama yang persis seperti bacaan Syekh Sudes, imam besar Masjidil Haram. Semua hadirin diam terpaku mendengarkan bacaan si Umar yang mendayu-dayu, termasuk ayah si Umar yang duduk di belakang. Si Umar membaca surat An-Naba dari ayat 1 sampai 40. "Subhanallah, kamu hafal surat An-Naba dengan sempurna, Nak." Begitu teriak Pak Arif sambil mengucurkan air matanya. Para hadirin yang muslim pun tak kuasa menahan air matanya. Lalu Pak Arif bertanya kepada Umar, "Kenapa kamu memilih menghafal Al-Quran dan membacanya di acara ini, Nak? Sementara teman-temanmu unjuk kebolehan yang lain." Jawab si Umar, "Begini Pak Guru, waktu saya malas mengikuti pelajaran Bapak menegur saya sambil menyampaikan sabda Rasulullah, 'Siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka dipakaikan mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Cahayanya seperti cahaya matahari. Dan kedua orang tuanya dipakaikan 2 jubah kemuliaan yang tidak pernah didapatkan di dunia.' Keduanya bertanya, 'Mengapa kami dipakaikan jubah ini ya Allah?' Dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Karena kalian berdua memerintahkan anak kalian untuk mempelajari Al-Quran. Hadis riwayat Al-Hakim. Pak Guru, saya ingin mempersembahkan jubah kemuliaan kepada ibu dan ayah saya di hadapan Allah di akhirat kelak, sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Di tengah suasana hening tersebut, tiba-tiba terdengar teriakan Allahu Akbar dari seseorang yang lari dari belakang menuju ke panggung. Ternyata dia ayah si Umar yang dengan tergopoh-gopoh langsung menubruk sang anak sambil memeluk kakinya. Ampun nak, maafkan ayah yang selama ini tidak pernah memperhatikanmu, tidak pernah mendidikmu dengan ilmu agama, apalagi mengajarimu membaca Al-Quran, ucap sang ayah sambil menangis di kaki anaknya. Subhanallah, dari hikmah kisah tersebut, marilah kita didik anak-anak kita dengan ilmu agama dan mempelajari Al-Quran sebagai pedoman hidup. Nah, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, cukup sekian pembahasan kita mengenai kisah seorang anak yang ingin mempersembahkan jubah kemuliaan kepada orang tuanya di akhirat kelak. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan mohon maaf segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.